Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sanak BE TV, kembali lagi Anda menyaksikan kami di program Obat Obrolan Kesehatan. Bersama saya Septia Rosa Dinda, kita akan berbicara soal kesehatan ya pastinya ya. Nah, Sanak BE TV, tema kita pada episode kali ini sangat menarik sekali, yaitu perawatan area kewanitaan. Nah, pastinya nih Sanak BE TV, Dinda nggak sendiri ya. Oke, Dinda kembali lagi ditemani oleh Dokter Aurora. Halo dokter. Halo teman-teman Sanak BE TV ya. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, dari sebelumnya ke hari ini pun dokter masih tetap semangat Iya dan luar dong, biasa tetap ya, harus Dok? semangat kita. Oke. Oke. Nah, dokter, kita hari ini akan berbicara soal perawatan area kewanitaan. Oke. Oke, nah itu sering terjadi sekali ya dok ya. Permasalahan di area sensitif seperti itu dokter ya. Nah, kalau kita berbicara seberapa pentingnya nih ya dok ya, kita menjaga dan merawat area kewanitaan, seperti itu seberapa pentingnya sih dok gitu? Oke, menurut saya sama pentingnya sama kita merawat area wajah. Oke. Karena walaupun Kenapa itu tuh, Dok? posisinya tertutup, tapi itu sangat-sangat mempengaruhi kualitas hidup seorang wanita. Ya. Dan tingkat kepercayaan dirinya pun juga berbeda. Kalau misalnya area intim itu lebih terawat, gitu. Jadi penting. Jadi emang sebagai cewek gitu ya harus Iya. harus sangat penting menjaga. Tetap Enggak, harus sangat menjaga. nanti covernya aja gitu ya di Iya. mukanya. Jangan sampai area itu terlupakan. Oke. Nah dok, kalau untuk cara gitu ya dok ya merawat area kewanitaan itu gimana sih dok? Bagaimana? Kalau untuk cara merawat, yang pertama mulai mungkin dari membersihkan area kewanitaan itu kalau bisa ya sering dibersihkan gitu. Maksudnya itu setiap kita habis buang air kecil atau buang air besar pasti kita bersihin ya, nggak mungkin enggak. Tapi kan mungkin beberapa orang ada juga yang mungkin budayanya itu lebih prefer ke pakai tisu dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin dijaga bersih, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya posisinya kita lagi menstruasi, itu bersihkannya itu justru harus lebih sering. Gitu. Terus habis itu yang ketiga, kita harus jaga pH tingkat keasaman dari area intim, karena pH di area vaginal itu diusahakan bertahan di 3,8 sampai 5 gitu pH-nya gitu. Keasamannya itu harus terjaga. Karena kita harus ingat di sana itu ada flora normal. Kalau misalnya pH-nya itu terganggu, otomatis nanti flora normal yang membantu untuk melindungi atau menjaga area intim kita itu jadi terganggu, otomatis kan jadi gampang timbul permasalahan baru gitu. Terus yang keempat mungkin bisa diperhatikan dari segi pakaian dalam gitu ya. Kalau bisa yang bahan dasarnya itu dari katun, karena kan lebih lebih gampang menyerap keringat gitu, dan juga nggak terlalu pengep, jadi sirkulasinya masih tetap oke. Jangan pakai bahan-bahan pakaian dalam yang dari bahan nilon, itu kan dia nyerap panas ya, otomatis kan ngep gitu. Terus habis itu yang selanjutnya mungkin tentang mencukur dan lain-lain gitu. Jadi mencukur, sebenarnya bulu kemaluan itu penting, ada fungsinya loh gitu. Yang pertama untuk mencegah infeksi dan bakteri biar tidak gampang masuk. Terus yang kedua bisa untuk mencegah gesekan atau iritasi akibat hubungan intim gitu. Jadi memang itu ada fungsinya. Boleh kita kalau mau mencukur boleh, atau membersihkan area sana boleh, tapi jangan terlalu sering karena itu ada manfaatnya. Nah dok, kalau untuk ciri-ciri area kewanitaan yang sehat itu seperti apa sih dok? Oke, jadi sebenarnya area intim kita itu sudah punya mekanisme perlindungannya sendiri lewat cairan vaginal atau cairan keputihan gitu. Tapi syaratnya itu yang pertama jumlahnya tidak banyak sekali. Terus habis itu yang warnanya yang bening atau ya agak putih sedikit nggak apa-apa lah. Tapi bukan yang warna putihnya tuh putih kehijauan atau putih coklat gitu, jangan ya. Terus habis itu tidak disertai dengan keluhan lain seperti sensasi gatal atau panas atau perih. Oke. Nah berarti dok, kalau berbicara soal yang
cairan yang keluar dari vaginal seperti keputihan itu tadi ya. Bukannya yang kita tahu nih dok ya, pastinya juga kalau sana BETV yang awam gini ya, mikirnya pasti ini ya dok ya, itu bahaya gitu kan kalau keluarnya, tapi ternyata nggak juga berarti ya? Itu sebenarnya normal, itu adaptasi normal dari itu. Tapi kalau misalnya ada keluhan penyerta seperti yang saya sebutkan tadi, itu baru namanya ada gangguan, ada permasalahan berarti di sana, itu harus segera diobati. Nah kalau untuk aroma nih dok ya, yang seharusnya pada area kewanitaan itu seperti apa sih? Yang jelas tidak berbau. Oke, yang jelas tidak berbau, berarti itu sudah sehat berarti ya? Ya, mau itu bau apek, bau seperti ikan asin atau apapun gitu, nah pokoknya dia yang tidak berbau. Itu berarti menandakan ciri-cirinya yang sehat gitu betul, ya dok ya? Ya. Oke, nah kalau untuk ini nih dok, ada yang menarik lagi nih. Ada gitu area kewanitaan yang berjerawat gitu ya. Itu merupakan hal yang normal apa gimana tuh? Mungkin itu lebih ke folikulitis ya. Folikulitis itu peradangan pada folikel rambut di area sana gitu. Biasanya itu muncul pasca kita cukuran, mungkin karena faktor alat cukurnya tidak bersih dan lain-lain, atau akibat pori-porinya jadi terbuka, otomatis kan kuman itu jadi gampang masuk gitu. Kalau misalnya 1-2 aja nggak apa-apa, tapi kalau misalnya benjolannya banyak, ada disertai dengan keluhan yang lain, misalnya perdarahan yang abnormal atau cairan vaginal yang tidak normal, apalagi untuk pasien-pasien yang berisiko ada benjolan di sekitar kemaluan, nah itu yang harus diwaspadai gitu. Berarti itu kalau cara pencegahannya gimana tuh? Kalau cara pencegahannya seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang pertama mungkin bahan pakaian dalamnya diperhatikan. Habis itu untuk kebersihan area intim itu juga harus diperhatikan. Kalau bisa sih kita bersihkan area intim itu jangan pakai bahan-bahan yang sifatnya itu iritatif seperti sabun, karena kan itu sifatnya iritatif. Boleh pakai sabun tapi yang tidak terlalu iritatif boleh gitu, atau pakai air hangat, it's okay, nggak apa-apa. Itu terus habis itu mungkin alat cukurnya juga diperhatikan. Sebaiknya sih di luar sana kan itu ada banyak treatment hair removal ya. Betul. Misalnya kayak waxing. Sebenarnya waxing itu tidak disarankan sih, karena waxing itu justru bakal bikin inflamasi atau perlukaan baru. Yang lebih disarankan itu mungkin lebih ke laser penghilang bulu atau IPL penghilang bulu bisa. Nah, Sana BETV setelah ini kita akan lanjut lagi ya, Sana BETV kita akan berbincang-bincang lagi soal pastinya tentang tema perawatan area kewanitaan. Jangan kemana-mana, tetap di Obat Obrolan Kesehatan. Ya, Sana BETV, terima kasih Anda masih bersama kami di program Obat Obrolan Kesehatan. Nah, Sana BETV, tema kita kali ini masih dengan perawatan area kewanitaan. Oke dok, kita lanjut lagi nih ya, obrolan kita yang sangat mengedukasi nih ya dok ya. Pastinya. Nah, dok, tadi kan udah dokter kan bilang tuh banyak sekali yang bikin apa tuh ya? Seperti yang jerawat tadi gitu. Atau perawatan-perawatan yang itu bisa berisiko muncul permasalahan baru di area kewanitaan. Iya, salah satunya tadi penggunaan alat cukur, sabun alat cukur dan lain-lain gitu. Nah, ini kita berbicara soal alat cukur nih dok ya. Nah, itu kan alat cukur tadi kan banyak ya dok ya. Ada yang waxing, ada yang alat cukur. Nah, terus ada yang baru tuh ada yang dikasih krim langsung hilang gitu ya dok ya. Kan ada tuh dok. Betul. Nah, itu semuanya bagus nggak sih dok, atau dianjurkan atau gimana sih dok? Sebenarnya untuk pilihan-pilihan yang barusan disebutkan itu sifatnya iritatif sih gitu. Jadi itu bisa menimbulkan perlukaan baru di kulit gitu. Jadi otomatis pori-porinya jadi lebih terbuka. Pori-pori terbuka otomatis muncul permasalahan baru seperti yang saya jelaskan. Jadi kalau untuk hair removal sebenarnya tidak disarankan untuk dicukur, dicabut apalagi atau waxing, itu tidak disarankan sebenarnya. Lebih prefer ke yang aman aja kayak IPL atau laser removal. Jadi kalau dari IPL itu sendiri cara kerjanya itu gimana sih dok? Kalau IPL, jadi IPL itu alat namanya Intense Pulse Light, jadi dia pakai berbasis teknologi cahaya gitu. Jadi
itu nggak sakit sih, tidak dilukai sama sekali. Nanti ada gel yang dioleskan, kemudian nanti alatnya ditempelkan di permukaan kulit yang sudah dicukur rambutnya sebelumnya, kemudian nanti dia bakal mentargetkan si folikel rambutnya. Jadi mungkin kalau untuk IPL itu sendiri butuh pengulangan beberapa kali, jadi nggak bisa satu kali udah pasti bebas dari bulu gitu, enggak. Nah, untuk pengulangan berapa kalinya itu tergantung sama respon si pasien gitu. Oh ya, sebenarnya kalau misalnya tidak mengganggu, nggak apa-apa dipertahankan area bulu, area pubis itu ya. Kalau misalnya memang udah ini dirapikan aja, digunting nggak apa-apa. Jadi lebih aman seperti itu, gunting. Kalau memang nggak suka ya di IPL atau laser removal saja. Oke. Nah dok, ini tadi kita berbicara juga soal sabun dok, sabun daerah kewanitaan itu. Nah itu dianjurkan nggak sih dok? Oke, jadi kebanyakan di luar sana itu mengedepankan sabun yang ada kandungan daun sirih gitu ya, bahan-bahan herbal gitu. Sebenarnya kalau untuk itu masih kontraindikatif sih, maksudnya itu masih kontroversial gitu dengan di dunia kesehatan, gitu ya? Itu masih kontroversial gitu karena mereka itu sifatnya iritatif yang pertama, yang kedua bisa mengganggu ini apa pH dari pH vaginal, daerah kewanitaan, kemudian yang ketiga mengganggu keseimbangan flora normal. Jadi sebaiknya memang nggak usah gitu. Biarkanlah mekanisme vaginal itu dia punya respon adaptasinya sendiri lewat mekanisme keputihan atau cairan itu tadi gitu, dan cukup bersihkannya pakai air biasa aja. Oke. Nah kalau untuk makanan nih dok, makanan ada yang mempengaruhi nggak sih aroma dari area kewanitaan? Oke, kalau untuk makanan ini sendiri, karena area kewanitaan itu deket ya sama area pembuangan kita, otomatis in general, secara umum, makanan-makanan yang memang berpengaruh terhadap aroma area pembuangan kita itu ada. Misalnya pasien-pasien yang makan-makan bumbu-bumbu tajam, atau misalnya buah-buah yang tajam, atau lauk-lauk yang tajam baunya, jengkol, petai gitu kan, pasti berpengaruh juga dong, karena kan dia deket sama area pembuangan. Oke. Nah kalau untuk ini nih dok, perawatan kayak parfum gitu, ada nggak sih dok untuk area kewanitaan gitu? Apakah boleh? Sebenarnya di luar sana ada banyak ya, tapi tetap pada intinya nggak perlu sih. Bahan-bahan yang mengandung fragrance, alkohol ataupun itu sifatnya iritatif. Jadi memang sebaiknya tidak. Berbahaya kah apa gimana gitu? Dibilang berbahaya ya berbahaya kalau misalnya dia sifatnya iritatif. Setiap bahan yang iritatif itu berbahaya. Sebaiknya itu tidak digunakan untuk area intim. Oke. Nah kalau untuk penggunaan daun sirih nih dok ke area kewanitaan itu gimana? Oke. Jadi di luar sana itu kan ada banyak daun sirih, terus prosedur ratus vagina itu kan pakai bahan rempah-rempah juga. Bahan rempah-rempah itu ya memang ada yang bilang bahan rempah itu bisa membantu untuk mengencangkan, membersihkan, merapatkan gitu ya. Tapi tetap itu kontroversi, dan karena prosedurnya itu lewat uap panas. Uap panas itu kan tetap ada risiko burnnya, karena kan itu terlalu panas, gitu. Jadi itu tidak disarankan. Oke, berarti treatment juga kan yang seperti dokter bilang tadi ya ratus gitu kan ya banyak lah gitu. Betul, di luar sana rata-rata orang-orang yang mau menikah langsung pada buru-buru mau ratus vagina gitu. Jadi sebaiknya itu tidak disarankan sih. Walaupun mungkin bagi orang-orang dahulu mengatakan bahwa ratus vagina atau penggunaan rempah-rempah itu bagus untuk merapatkan, mengencangkan biar singset gitu. Tapi karena dia ada uap panasnya, jadi timbul lagi nanti permasalahan baru. Oke, berarti seperti ini juga ada singgungan ya dok ya. Kalau ratus itu nggak aman berarti ya dok ya? Apa gimana? Sebaiknya tidak kalau untuk ratus vagina, karena ada uap panasnya itu tadi kan. Cuma di uap panasnya aja apa bahannya juga, bahan-bahannya itu juga gitu. Walaupun karena bahan herbal itu masih kontroversi kalau di dunia kesehatan. Jadi kalau misalnya tanggapan dokter nih yang klinik-klinik salon-salon gitu ya yang masih buka ratus gitu, menurut dokter tanggapannya gimana sih dok? Edukasi juga nih buat sanak BETV di rumah mungkin yang sering ratus gitu dok. Itu sebenarnya balik ke pasiennya, itu pilihan gitu ya. Tapi sebenarnya untuk para wanita yang perlu diketahui, kita itu punya mekanisme untuk pembersihan sendiri. Kalaupun misalnya ada keluhan, misalnya disertai rasa gatal, bau dan lain-lain, itu kan berarti sudah ada kelainan atau penyakit di area intim. Itu obatnya berbeda gitu. Jadi
bukan semuanya itu harus diratus terus langsung diuap gitu, enggak gitu. Jadi kalau memang ada keluhan tambahan berarti itu ada sesuatu dan itu harus diobati. Cari pertolongan ke medis atau dunia kesehatan karena itu perlu diobati. Jadi dari kalau berbicara soal ratus berarti termasuk berbahaya juga berarti. Termasuk berbahaya. Nah, Sanak BETV, setelah ini kita akan membahas lagi ya pastinya tentang perawatan daerah kewanitaan. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan kesehatan. Ya, Sanak BETV, terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan kesehatan. Masih dengan tema kita di perawatan area kewanitaan. Oke dok, kita lanjut lagi ya dok ya obrolan kita berbicara soal area kewanitaan. Nah dok, tadi kan kita udah banyak banget gitu ya singgung apa aja treatment dari bahan-bahan yang harus digunakan. Nah gini dok, kalau misalnya bahayanya kita tidak menjaga kebersihan kesehatan area kewanitaan itu bisa timbul apa sih dok? Oke. Jadi kalau misalnya kita tidak terlalu sadar bahwa area intim itu juga penting untuk dijaga kesehatannya, takutnya nanti malah muncul infeksi atau radang panggul. Nah, infeksi atau radang panggul ini bisa mempengaruhi kualitas kesuburan seseorang wanita gitu. Jadi otomatis nanti kualitas hidupnya kan juga berpengaruh dari sana. Jadi mulai dari hal yang paling basic, cara membersihkan area kemaluan, cukup cuci dengan air bersih saja, arahnya juga dari arah vaginal ke arah anus untuk memperkecil risiko kuman itu berpindah dari anus ke vaginal gitu. Terus pemilihan pakaian dalam sama bahan-bahan yang sebaiknya hati-hati diaplikasikan di area intim. Oke. Nah ini dok, penyakit-penyakit yang sering terjadi di area kewanitaan itu apa aja sih dok? Dan apa sih penyebabnya gitu? Biasanya satu kesatuannya antara kulit dan kelamin gitu, ada kulit dan kelamin. Jadi biasanya itu karena infeksi yang sifatnya itu bisa menular. Jadi harus diperhatikan, jangan cuman di wanitanya aja yang harus menjaga kebersihan. Kalau misalnya sudah punya pasangannya pun otomatis juga harus menjaga kebersihannya gitu. Terus yang kedua selanjutnya juga mungkin bisa edukasi untuk teman-teman seks yang aman gitu, pakai kontrasepsi gitu untuk mencegah risiko penularan infeksi itu sendiri. Jadi infeksi itu ada banyak penyebabnya, bisa karena virus, bisa karena bakteri, jamur gitu ya, atau bisa penyakit-penyakit yang mengarah ke arah keganasan. Jadi kita sebagai wanita itu benar-benar harus jangan kita aja, tapi pasangan kita juga harus diwanti-wanti untuk kebersihannya. Karena penyakit yang keganasan tadi itu dok seperti apa itu, kanker gitu ya? Penyakit keganasan. Jadi yang namanya keganasan berarti kan ada masa. Masa itu ada yang jinak, ada yang ganas. Salah satu pencetus dari si masa atau keganasan ini bisa dari penyakit infeksi. Namanya itu human papillomavirus. Nah, HPV ini yang bisa mengarah ke arah keganasan gitu. Jadi judulnya cuman kutil doang, benjolan doang, tapi ternyata itu salah satu tanda-tanda keganasan bisa. Jadi kalau misalnya ada yang aneh rasanya gitu dari organ kewanitaan, misalnya kok saya punya keputihan kok berbeda ya, kok ini fleknya muncul terus ya, kok rasanya nggak nyaman di area perut bawah. Nah itu sahabat BETV, terutama untuk yang wanita itu harus harus sadar kira-kira itu saya kenapa ya gitu. Perlu ya dok ya kita cari tahu gitu. Perlu kita harus kepo kesehatan gitu ya. Nah kalau untuk ini dok, bagusnya kalau kita nih ya mengganti pembalut saat menstruasi itu bagusnya berapa? Yang jelas lebih dari 2 kali sehari ya. Semakin sering semakin bagus. Terutama kalau misalnya dirasa sudah lembab ya ganti gitu. Berapa maksimalnya? Ya jangan terlalu banyak juga lah. Jadi mungkin 3-4 kali sehari cukup. Tapi jangan terlalu irit, cuman sekali sehari gitu gantinya jangan. Karena itu bisa nanti jadi sarang perkembangan dari kuman-kuman. Nah kalau untuk ini dok, mencukur area kewanitaan gitu, hingga bersih atau gimana sih dok bagusnya? Harus sampai bersih apa gimana kalau kita? Untuk rambut pubis sendiri
seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu sebenarnya fungsinya ada. Kalau saran terbaiknya sih memang nggak usah dihabiskan, karena itu memang fungsinya tetap ada. Kalau mau dipotong boleh, potong aja. Kalau mau dicukur habis ya boleh, tapi mungkin setelah dicukur itu yang harus diperhatikan, dijaga. Karena kan ini pori-pori terbuka, jangan sampai nanti muncul folikulitis atau infeksi. Ya. Oke. Nah kalau untuk ini dok, kita udah nggak kerasa ya di waktunya udah mau habis nih. Tips agar area kewanitaan kita bersih dan sehat gitu, tidak ada jamurnya gitu, gimana sih dok? Oke. Yang pertama, mungkin cara membersihkan area kewanitaannya yang harus diperhatikan. Yang kedua, pilih produk yang aman, jangan pilih produk yang sifatnya itu iritatif atau yang ada fragrance atau pewanginya atau yang ada kandungan alkoholnya, karena itu akan mengganggu pH vaginal dan juga mikroba yang ada di sana. Mikroba yang itu sifatnya sebenarnya bagus loh. Itu membantu kita membantu menjaga area kewanitaan, tapi malah kita basmikan, itu bahaya juga. Kemudian tadi pakaian, kemudian itu. Terus yang ketiga, hati-hati untuk treatment untuk area kewanitaan. Jadi mentang-mentang sekarang lagi boomingnya treatment yang ini, nggak semuanya itu harus diikutin gitu. Sesuai kebutuhan aja. Cari treatment yang aman untuk area kewanitaan. Jangan asal pilih. Nah ini dok, kembali lagi nih dok, gimana sih tips buat cewek-cewek gitu melek dan sadar gitu akan kebersihan dan menjaga kebersihan dari daerah kewanitaan gitu. Oke, jadi gitu? Jadi seperti pembukaan pertama ya, jangan cuma wajah aja yang dibikin glowing gitu, jangan wajah aja yang dirawat, area yang tertutup juga penting. Gitu. Karena juga udah banyak ya dok ya, efek sampingnya juga ya kalau kita tidak merawat gitu. Nah nih dok, pesan dan harapannya buat Sanak BeATV di rumah. Pesan dan harapan saya mungkin seperti tips yang berikut yang sebelumnya ya. Jangan cuma area yang tertutup saja, yang terbuka saja ya, karena itu tidak terlihat sehari-hari, jadi itu tidak diperhatikan. Kita harus pikir jangka panjangnya. Kalau misalnya kita tidak jaga dari sekarang, takutnya nanti ke depannya baru muncul penyakit-penyakit karena kelalaian kita, karena kemalasan kita untuk merawat area tersebut. Menyesalnya nanti baru ke depannya. Gitu. Oke, nah dok, kita singgah sedikit lagi nih dok ya, soal treatment yang ada di Natasha soal ini. Menjaga ke area kewanitaan, ada nggak sih dok? Oke, kalau untuk treatment yang ada di Natasha, mungkin fokusnya itu lebih ke hair removal dan juga untuk mencerahkan gitu. Ada ternyata yang ada mencerahkan dong, juga betul. Gitu ya? Bisa mulai mungkin dari peeling atau IPL. Kalau untuk yang penghilang bulunya mungkin dari IPL hair removal. Gitu. Tapi nggak bisa sekali ya dok ya? Nggak bisa sekali, harus butuh pengulangan. Sangat luar biasa sekali ya Sanak BeATV. Nah Sanak BeATV, tak terasa ya waktu kita sudah habis, maka dari itu obrolan kita pada episode kali ini akan segera berakhir. Tetap saksikan terus channel BeATV dan jangan lupa juga kunjungi sosial media kita yang lainnya, baik itu Facebook, Instagram, dan jangan lupa juga untuk kunjungi website kita di BeATV This Way. Saya Septia Rosa Dinda dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.